Engkaulah yang Maha Kudus, sumber segala kebaikan. Dia Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Umat dimohon duduk. Bacaan dari kitab Yesaya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang inginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis,
melainkan untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan untuk hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan berdiri. Yesus, memberitakanlah Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian dikenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan dalam melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Waras. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kemarin saya sempat tanya kepada Butet, apakah ada temanya tentang perayaan hari ini? Kalau tema hari ini, temanya Tuhan hadir menyatukan keluarga. Sedikit lebih maju dari PGI dan KWI ya. Tema Natal PGI dan KWI kan Allah hadir menyelamatkan keluarga ya. Saya nggak tahu, hanya beda di kata menyelamatkan dan menyatukan. Kalau KWI kan menyelamatkan,
Kalau Bona Tahun Batubara ini, Puceta ini menyatukan. Katanya tema ini ditanya semua ya. Lalu kemudian usul-usul masuk dan kemudian muncullah yang ini. Mungkin tema ini bukan secara kebetulan muncul dan sedikit agak berbeda dari KWI, tapi pasti punya makna cara Tuhan menyapa kita. Para Puceta Batubara. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya mau bercerita tentang satu cerita keluarga yang sederhana. Jadi ada satu keluarga yang sederhana. Setahun penuh mereka sibuk dengan hidupnya masing-masing. Ada yang merantau jauh dari keluarga untuk bekerja sampai menjadi TKI atau TKW kemana-mana. Ada yang tinggal serumah tetapi jarang benar-benar bicara. Jadi ada yang pergi merantau jauh untuk mencari nafkah, tapi ada yang tinggal di rumah tapi jarang bicara. Ada yang pernah bertengkar lalu memilih diam bertahun-tahun, tidak pernah mau ngomong. Dan satu hari mereka berkumpul, bukan karena semua masalah sudah selesai, tetapi karena, dan juga bukan karena ekonomi yang sudah mapan. Kadang-kadang kita mau kumpul kalau ekonomi sudah mapan, bukan karena itu, tetapi karena relasi yang tetap terbangun dan terawat. Itu semua muncul karena ada rasa rindu. Mereka rindu untuk pulang. Seperti lagunya siapa itu kan? Aku rindu pulang. Lagu siapa? Kan lagu rindu pulang ada ya? Rindu untuk pulang toh? Jadi masing-masing meskipun diam dan pergi jauh, tapi punya satu keinginan rindu untuk pulang kembali. Dan seringkali saudara-saudari, yang kita rindukan bukan sekedar bangunan rumah yang kita lihat sebagai warisan peninggalan keluarga, melainkan rasa kebersamaan, rasa untuk dekat, rasa untuk memiliki sebagai sebuah keluarga. Jadi perjumpaan Bona Tahun Puceta Batubara ini sudah tiap tahun dilakukan, dan animo semangat orang untuk datang itu besar. Nanti akan penuh tempat ini ya. Pertama-tama tadi karena ada rasa untuk dekat, bertemu dengan yang lain. Jadi ada rasa rindu yang menggebu-gebu. Kapan tanggal 25 itu tiba? Di awal tahun tanggal 1 sudah dicoret tanggal 5 itu supaya nanti bisa bertemu dengan keluarga. Artinya ditandai. Bukan karena ingin dapat door prize ya. Dan juga bukan ingin pemenang dalam lomba, nanti ada lomba apa? Tahun ya. Tapi karena rasa rindu tadi, rasa ingin dekat. Hari ini di awal tahun ini, di tahun 2026 ini, kita berkumpul sebagai keluarga besar Puceta Batubara, membawa cerita yang sama. Di antara kita ini pasti juga merasakan ada jarak satu dengan yang lain, ada luka dalam hati kita masing-masing, ada perjuangan di sana, besar-besar mencari nafkah sepanjang tahun 2025. Ada kerinduan dan juga ada penderitaan, ada kesedihan. Kita masih ingat beberapa kali kalau Bona Tahun yang lalu-lalu di tempat ini juga kita masih pernah bersama-sama dengan Opung Kembar Doli ya, juga bersama dengan Opung Jacob, kemudian juga Opung Danika Doli, dan pernah juga dengan Dharma ya. Itu pernah kita bersama-sama. Jadi di tahun 2025 kemarin kita kehilangan orang yang kita cintai. Di sana ada kesedihan di Depok dan juga di Kampar. Menjadi kesedihan dan juga pengalaman kita bersama kehilangan. Tapi ada cinta yang tidak akan pernah padam. Jadi meskipun kita diam, meskipun kita tidak ngomongan satu dengan yang lain, tapi di hati yang paling dalam ada cinta yang tidak akan pernah padam. Dan cinta itulah yang menggerakkan kita untuk bertemu berkumpul pada saat ini. Hari ini kita juga datang dengan sikap iman bersyukur. Bersyukur karena Tuhan telah menyertai kita melewati tahun 2025 yang lalu. Tahun yang bagi sebagian orang tidak mudah, penuh kerja keras, dan juga tahun yang mungkin air mata. Itu tadi kehilangan anggota keluarga yang kita cintai.
yang kadang hanya berucap dalam hati kita akan penyertaan Tuhan. Dan di awal tahun 2026 ini, kita tidak datang dengan janji bahwa semua yang akan kita hadapi di tahun 2026 ini akan lancar semuanya. Tetapi kita datang dengan keyakinan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Jadi ketika kita mulai bola tahun ini bersama-sama, kita tidak berjanji bahwa 2026 ini akan berjalan baik dan lancar semua. Tetapi satu hal yang pasti bahwa ketika kita bertemu dan berjumpa dalam kesempatan momen bola tahun ini, kita diingatkan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Nanti Inang Sandra akan kembali ke Amerika ya, di bulan ini juga atau di Februari. Perjumpaan ini menguatkan bahwa Inang tidak berjalan sendiri untuk kembali ke Amerika, meskipun nanti ada yang menemaninya ya. Untuk ke sana siapa? Audrey ya? Akan ke Amerika? Kemarin saya dengar Vincent akan support, ada yang akan berangkat akan. Jadi perjumpaan hari ini, bola tahun ini menguatkan bahwa Inang tidak berjalan sendiri nanti, tapi dalam kebersamaan ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Nabi Yesaya mengungkapkan kepada kita satu kata yang sungguh menarik. Kalimat yang berbunyi tadi, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang itu tidak muncul karena semua sudah beres, sudah lancar. Tapi terang itu justru hadir saat kegelapan itu ada. Kegelapan bisa kita alami dalam keluarga kita masing-masing, misalnya beban ekonomi, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita cintai, konflik lama yang tak dibicarakan satu dengan yang lain. Itu kegelapan juga. Anak-anak yang tumbuh di zaman yang berbeda, yang udah gak sesuai lagi dengan visi dan juga keinginan kita sebagai orang tua. Anak-anak Gen Z yang kita gak mengerti maunya apa, seperti mereka berjalan sendiri. Kalau kita kasih masukan, bagi dia sudah terlalu usang dan kuno, sudah jadul. Itulah situasi kegelapannya. Iman yang dulu kuat, kini udah mulai terasa jauh. Tapi dalam bacaan pertama yang dibacakan tadi, Yesaya meyakinkan kita bahwa Tuhan itu tidak menunggu keluarga kita sempurna, bahwa Dia hadir, tapi justru datang saat keluarga kita mengalami kegelapan dan kelelahan itu. Maka bacaan pertama tadi berbicara banyak pada kita bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Jadi Tuhan hadir, tidak menunggu keluarga kita sempurna, tidak menunggu keluarga kita baik-baik semua, tidak menunggu hidup kita mapan. Tapi ketika kita berjuang dalam kekurangan dan kelemahan itu, Tuhan itu datang membawa terang bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kedua juga kita mendengar bagaimana Paulus tadi mengungkapkan kepada kita kata-kata yang sangat menarik tadi. Bagaimana dia berbicara kepada umat di Korintus, tetapi kata-kata itu bukan hanya kepada umat di Korintus, tetapi hari ini juga disampaikan kepada kita. Peparak, opujita, batubara, buru, dan bere. Harapannya apa? Aku menasihati kamu supaya jangan ada perpecahan di antara kamu. Maka sangat relevan kata-kata menyatukan ini. Jadi Paulus dalam bacaan hari ini, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus tadi, mengatakan jangan ada perpecahan di antara kamu. Itu bagi kita di Korintus. Tapi bagi kita peparak, opujita, batubara, kata-kata itu mengatakan, aku menasihati kamu semua, peparak, opujita, batubara, buru, bere, jangan ada perpecahan di antara kamu. Maka relevan kata-kata menyatukan keluarga, bukan menyelamatkan. Kalau mengikuti tema KWI dan PGI, nggak tahu apakah orang yang menulis tema ini sudah meneropong dan sudah membaca bacaan kedua ini. Tapi itulah maknanya, menyatukan keluarga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini bukan hanya masalah jemaat di Korintus tadi seperti yang saya katakan, tapi juga cerita tentang keluarga kita. Kadang perpecahan itu bukan karena bentakan, karena dimarahi, sehingga kita diam, sehingga nggak mau bersatu. Tetapi mungkin karena ada rasa sakit hati yang disimpan. Maka Paulus mengingatkan di sini bagi kita dalam bacaan kedua, kalau keluarga kehilangan pusatnya, kalau Kristus tidak lagi menjadi yang utama,
maka ego, gengsi dan luka lara akan mengambil alih. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, keluarga para pecinta batubara, sesuai dengan tema ini, harapan Paulus berbunyi kepada kita, janganlah ada perpecahan di antara kamu. Seperti moto baso kan? Ratu dulu, ratu duluan. Apalagi sudah ada tubuh yang dibalik ya, yang sudah kita rencanakan kemarin di bulan Desember ya, belum kesampaian. Itu menjadi simbol pemersatu sebenarnya ya, simbol pemersatu yang menyatukan kita. Mudah-mudahan tidak hanya itu yang bisa menyatukan kita. Di sana ada orang yang bekerja keras untuk mengawasi proyek pembangunan itu. Di sana ada orang yang mensupport biaya dan dana. Ada orang yang juga menggambar, ada orang yang juga datang untuk melihat. Tetapi hendaknya apa yang dikatakan Paulus, bahwa Kristus hendaknya menjadi pemersatu kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang kita baca pada hari ini, bagaimana tadi dikatakan kepada kita bahwa Yesus ketika memulai karyanya tidak pertama-tama pergi ke kota, tapi ke daerah pedesaan, ke Galilea. Dia tidak pergi ke pusat, yaitu Yerusalem, tapi malah ke pinggiran. Dikatakan tadi ia berjalan, ia melihat dan memanggil. Yesus datang ke Galilea, tempat orang-orang biasa. Di sana tadi kita mendengar bagaimana Yesus menyapa muridnya ketika mereka sedang bekerja sebagai nelayan. Tadi dikatakan Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka lagi menjalan. Itu berarti bahwa Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus datang ke tengah-tengah keluarga kita dalam situasi keluarga kita yang mungkin tidak baik-baik saja. Ia mau menyapa kita, dan juga pertama-tama dia tidak berkata kepada kita, perbaiki dulu hidupmu, selesaikan dulu semua masalah. Tidak itu yang dikatakan Yesus. Tapi Yesus mengatakan seperti panggilannya kepada Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, mari ikutlah aku. Jadi Yesus datang tidak langsung menggurui kita ketika kita punya masalah dalam keluarga kita. Tapi Yesus mengatakan kepada kita, mari ikuti aku, mari berjalan bersama aku. Kata-kata yang halus, artinya datanglah apa adanya. Aku tidak menunggumu sempurna, aku mau berjalan bersamamu. Aku mau berjalan bersama keluarga pemparan pecinta batubara ini. Tidak menunggu seluruh keluarga pemparan pecinta batubara Borubereng sempurna, tetapi mari berjalan bersama. Untuk itu saudara-saudariku yang terkasih, semoga firman ini menguatkan kita dan sekaligus meyakinkan kita bahwa di tengah kesulitan dan tantangan kehidupan kita, ketika ada kegelapan itu, Tuhan hadir untuk menyatukan keluarga kita. Yang berarti bahwa Tuhan hadir di rumah yang anak-anaknya yang mungkin punya pandangan yang berbeda. Tuhan hadir di tengah keluarga kita masing-masing yang mungkin mengalami keretakan. Tuhan hadir di orang tua yang lelah mencari nafkah. Tuhan hadir di tengah opung-opung kita yang setia mendoakan cucu-cucunya. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, semoga ketika kita mendengar firman ini, kita semakin yakin bahwa Tuhan itu selalu menyapa keluarga kita, dan dia tidak pertama-tama datang mengadili kita, mengatakan kalau kamu sudah begini, begitu, tetapi dia mengatakan mari ikuti aku, mari kita berjalan bersama, membantu keluarga kita untuk hidup dalam satu kesatuan seperti tema kita bersama. Tuhan itu hadir untuk menyatukan keluarga. Maka kata-kata Paulus sekali lagi berbunyi kepada kita, kita bangun kesatuan itu. Segala yang menyebabkan kita tidak bisa bicara, tidak bisa omong, mudah-mudahan di Bona tahun Pemparan Pecinta Batubara ini kita mau membuka hati kita untuk terbuka bersama. Semoga Tuhan menguatkan umat kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita bangkit berdiri.
Menanggapi sabda yang baru saja kita dengar dengan bersama-sama mengucapkan syarat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa untuk tahun yang baru ini kepada Bapa di surga. Bagi gereja dan negara kita, ya Bapa, urapilah gereja dan negara kita dengan Roh Kudus-Mu. Sempurnakanlah kasih mereka satu sama lain, sehingga gereja dan negaramu dapat tumbuh dan berkembang menjadi gereja dan negara yang besar untuk mewartakan kemuliaan-Mu di seluruh dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua keturunan pemparan Opung Jeta Batubara, ya Bapa, berikanlah kami semua pemparan Opung Jeta Batubara, Boru dan Bere di awal tahun ini dan tahun-tahun mendatang kesehatan, damai sejahtera yang semua bersumber daripada-Mu. Berkati juga kami pemparan Opung Jeta Batubara, Boru dan Bere dalam usaha, karir masing-masing, dan cucu yang sedang berkarya dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Bapa selalu memberkati, memampukan dan membimbing kami semua dalam menjalankan tahun yang baru ini dan tahun-tahun selanjutnya sesuai kehendak-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang hadir di sini, bagi seluruh keluarga yang hadir di sini dan yang belum bisa hadir, khususnya bagi keluarga yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, semangat, dan sukacita senantiasa. Berkatilah pula segala usaha kami, supaya kami dapat menjadi saluran berkat untuk memuliakan nama-Mu. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik memberkati segala perjuangan pemparan Opung Jeta Batubara, Boru dan Bere dalam mencapai kesejahteraan dan tetap mengandalkan pedoman Rabtu Dolok Rabtu Toro. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan umat-Mu demi Kristus Tuhan dan antara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, akan ada persembahan atau kolekta yang akan hasilnya nanti disumbang untuk bencana alam Sumatera melalui Romo Matius Batubara.
Berdoalah saudara-saudariku yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, berkenanlah Engkau menerima niat baik kami, mau mengimani Yesus Kristus Putra, serta menempuh jalannya yang menuju kehidupan sejati, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak kepada Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu
yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Teristimewa saudara-saudari kami, Pokpara Pucita Batubara Borubere yang telah mendahului kami. Semoga Engkau berkenan mengikut sertakan mereka dalam perjamuan abadi di surga. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah, inilah domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia.
Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh Kristus. Mohon perhatian Bapak Ibu yang menerima hosti hanyalah Bapak Ibu yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima sakramen komuni pertama. Terima kasih. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus?
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih atas santapan rohani yang kami terima ini. Semoga seluruh peparan Opujeta Batubara, Boru, dan Bere, dimanapun berada, dapat memulai tahun yang baru ini dengan penuh rahmat dan lindungan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian senantiasa dalam bimbingan, lindungan, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pulanglah misa Bona Tahun Peparan Opujeta Batubara, Boru, dan Bere sudah selesai. Kita ciptakan hening sejenak.